kasih Bapa di surga, hari yang indah ini kami mau mendengar sekali lagi kebenaran firman-Mu. Buat pemikiran hati kami tertuju untuk mendengar kebenaran firman. Memberkati kami semua dan juga penonton-penonton dimanapun mereka berada, diberkati dengan firman Tuhan hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin. Shalom semua. Selamat pagi. Nah, sekarang PKP sedang berjalan di mana-mana orang berburu. Tapi kita percaya, kita perlu ingat firman Tuhan yang ada di dalam Injil Matius yang berkata demikian. Ya. Di mana-mana jemaat tinggal dalam satu keluarga, jangan lupa bahwa Tuhan ada di situ. Sebab Alkitab mencatat, di mana ada 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah mereka. Makna dimanapun kita berada, beribadah, mendengar firman Tuhan, Tuhan ada di situ. Ya, mari kita buka Alkitab itu dulu. Dalam Matius pasal 18 ayat 19 sampai ayat 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Apa Tuhan bilang? Jika 2 orang daripadamu, ya, sepakat, lebih daripada satu, bermakna Tuhan ada di situ. Ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bermakna Tuhan ada di tengah-tengah kita. Itulah saya cakap tadi, dalam perkumpulan begini pun kita menghargai Tuhan ada di sini. Bukan di gereja saja, tapi di sini pun ada Tuhan sama juga. Jadi dimanapun kita berada sekarang, dimanapun tempat tinggal kita, jauh ke dekat, Anda yang menyaksikan ya ibadah hari ini, harus kita tahu bahwa Tuhan ada di dalam setiap keluarga orang-orang percaya. Karena Alkitab bilang, di mana ada 3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kita harus ambil kesempatan yang ada ini untuk berdoa. Ambil kesempatan yang ada sekarang ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Baca Alkitab, berdoa, karena kita harus jangan buangkan ataupun biarkan masa yang berlalu begitu saja, tapi kita isikan waktu itu membaca Alkitab dan berdoa. Kita punya ada persekutuan Tuhan di rumah. Sebab kalau kita tidak persekutuan dengan Tuhan, itu sangat bahaya. Kita tahu kenapa coronavirus sekarang terjadi, karena itu merupakan hukuman bagi manusia yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Dan setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan mengalami ketakutan di seluruh dunia. Sebab kenapa? Sebab mereka tidak punya pengharapan yang pasti. Ya, tidak punya pengharapan seperti yang diharapkan orang Kristen kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Coba kita melihat dalam Yesaya. Mungkin ada maksudnya Tuhan di situ. Yesaya pasal 26. Kita buka kita dalam Yesaya pasal 26. Ayat yang ke-20 sampai ayat 21. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Kalau terjemahan dalam bahasa Inggris, mungkin ada bagus sedikit, sebab dia akan tulis di sana, berdoalah kepada Tuhan. Nah, saudara bersembunyi, berdoalah kepada Tuhan. Ayat 21. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Jadi ayat 20 bilang,
mari bangsaku, masuklah ke dalam kamar. Bahasa kita di sini bilang rumah, kamar atau rumah, dan tutuplah pintu. Pintu. Sesudah kita masuk dan bersembunyilah barang sesaat. Bahasa kita di sini bilang seketika lamanya sampai amarah itu berlalu. Jadi kita dalam keadaan PKP sekarang, kita tinggal di rumah. Ambil kesempatan itu untuk berdoa, untuk baca Alkitab. Karena bila kita sudah bekerja hari-harian, yang begitu sibuk sampai mungkin jauh malam baru kita pulang dan sebagainya, mana ada masa kita lagi beribadah kepada Tuhan, mana ada masa kita berdoa lagi. Bila kita rasa panas, jadi kita ambil kesempatan sekarang ini untuk berdoa. Berdoa supaya api yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak akan jadi padam. Kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak baca Alkitab, tidak ada persekutuan dengan Tuhan pada masa sekarang ini, api yang ada itu akan padam. Dan bila ianya padam, harapan kita untuk masuk dalam perjamuan kami anak domba Allah, ataupun harapan kita masuk ke dalam kerajaan Tuhan yang dijanjikan kepada kita, ya, itu sangat tipis sekali. Maka sedang kita berkurung sekarang, kita ambil kesempatan ini untuk berdoa, baca Alkitab, bersekutu dengan Tuhan, ya, hayati kebenaran firman Tuhan, renung kebenaran firman Tuhan. Sementara kita berdoa kepada Tuhan supaya coronavirus ini Tuhan hapuslah sama sekali di seluruh permukaan bumi, karena hanya Tuhan yang berkuasa untuk meniadakannya. Dan orang-orang percaya yang beriman kepada Tuhan dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, karena itulah janji Tuhan. Orang Kristen yang percaya punya iman, punya firman, dan ada api. Bila ini ada tiga-tiga dalam hidup kita, maka itu tidak akan mengena kepada kita saat Tuhan ada dalam kehidupan kita, ya. Jadi ambil kesempatan untuk berdoa, baca Alkitab dalam keadaan yang tidak berapa sibuk, supaya api kita itu tidak padam. Sebab api itu, semua orang Kristen memang ada api, tapi api itu kalau tidak dijaga pasti akan padam, ya. Mari kita lihat dalam Matius pasal 25. Matius pasal 25, kita belajar kembali 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi dia ada ekstra, ada tambahannya, supaya apabila minyak dalam pelita itu habis, disegera dia menuangkannya, mengisi kembali, supaya api terus menyala. Ayat 5, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Itulah yang saya cakap. Semua orang Kristen ada api, ada firman. Minyak itu adalah urapan, pelita itu itulah api. Pelita itu akan padam apabila tidak ada minyak. Pelita kita atau urapan yang Tuhan berikan kepada kita, api yang Tuhan berikan kepada kita akan padam kalau urapan itu berkurang, kalau minyak itu berkurang. Maka kita perlu menjaganya supaya api yang ada dalam diri kita itu tidak padam. Kalau dia padam saja atau mulai padam saja karena tidak bertasab, bila kita tidak jaga itu api, ya akan padam. Sebab urapannya semakin berkurang. Kristen juga namanya, sembahyang juga namanya, tapi kalau api itu tidak dapat lagi menyala, tidak akan sampai kepada penyongsongan mempelai laki-laki datang, yaitu kedatangan Tuhan Yesus maksudnya. Makanya dia bilang di sini, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka.
Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam, hampir padam. Macam mana kamu mau menyongsong mempelai datang kalau pelita itu hampir padam? Mesti diisi dengan minyak dulu, dituang dengan minyak dulu, baru dia menyala kembali dengan kuah. Baru kau boleh menyongsong mempelai laki-laki yang gambarannya adalah Yesus Kristus. Tapi gadis-gadis yang bijaksana, ayat 9, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Gadis-gadis yang bijaksana ini memang dia bijak. Sebab itu dinamakan gadis-gadis bijaksana atau gereja yang bijaksana. Sebab kedua gambaran ini, yaitu gadis-gadis yang bodoh dan bijaksana, adalah gambaran dua kehidupan gereja yang sungguh-sungguh dan tidak. Jadi gadis-gadis yang bijaksana itu adalah gereja atau orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang senantiasa ada persiapan yang menanti kedatangan Tuhan, yang senantiasa berjaga-jaga dalam hidupnya supaya pelitanya jangan padam. Supaya pelitanya tidak padam, mesti ada ekstra dalam kehidupannya. Itulah sebab 5 gadis yang bijaksana itu ada ekstra, ada buli-bulinya, adanya ekstra tambahan. Ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap saja masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Gadis-gadis itu maksudnya adalah 5 gadis yang bodoh tadi, baru pulang tadi membeli minyak. Artinya mereka sudah terlambat. Nah, itu saya katakan tadi, kalau Kristen saja itu belum ada jaminan itu, tahu, belum ada jaminan kita boleh masuk surga kalau pelita kita itu tidak cukup kuat menyalanya, karena tidak minyaknya sudah, atau pengurapannya hilang sudah. Orang yang minyaknya masih kuat, masih banyak itu, dan apinya masih menyala kuat, dia senantiasa mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Sama ada perkumpulan di gereja, di umum, di mana saja, dia senantiasa berpikir bahwa Tuhan ada dalam hidupnya, dimanapun dia berada. Itulah saya selalu cakap, harus utamakan Tuhan dalam segala perkara. Kalau kita tidak utamakan Tuhan, itu belum ada jaminan. Walaupun kita Kristen, walaupun kita beribadah sama gereja, karena iman kita itu tidak boleh diwakili oleh orang lain. Kita diselamatkan karena iman kita sendiri, tahu, bukan orang lain. Kita perlu beriman. Yesus bilang, tiap kali Yesus mengatakan orang yang disembuhkan, perempuan yang sudah 12 tahun bersakit pendarahan, waktu dia menjamah jubah Yesus dari belakang dan dia sembuh, Yesus bilang, siapa yang menjamah jubah? Dan itu perempuan menjadi takut dan datang kepada Yesus dan berterus terang. Yesus bilang, hai ibu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu sudah saya cakap, iman itu penting. Orang Kristen kalau sudah cukup menjadi orang Kristen tapi tidak mau beriman sendiri, masih tidak cukup itu. Tidak cukup itu. Kasih karunia Tuhan besarlah dalam hidupnya, lalu masih diselamatkan. Karena mungkin ada orang yang mendoakannya. Tapi Anda hargai orang yang mendoakan Anda. Kalau Anda tidak hargai, itu tidak bagus itu. Dan kita harus jadi orang Kristen yang betul-betul bijaksana. Seperti 5 gadis yang bijaksana. Waktu mempelai datang, dia masuk. Karena dia ada persiapan. Jadi itu saya katakan tadi, Yesaya 26 ayat 20-21, ambil kesempatan sekarang. Bersembunyi barang sesaat. Dan berdoalah. Bacalah Alkitab. Ambil waktu untuk Tuhan. Ya, ambil waktu untuk Tuhan. Karena kenapa kita perlu bersembunyi? Karena penghukuman di seluruh bumi. Dan kita lihat sekarang seluruh bumi, seluruh dunia, seluruh dunia, di mana-mana pun ada ini coronavirus, semua orang ketakutan. Ya, kenapa dia akan perintah berkurung? Karena kalau orang tidak mengenal siapa Yesus, memang caranya itu saja. Tapi bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pastinya Tuhan menjaga dan melindungi kita. Ya, pastinya. Karena ada tanda darah Tuhan dalam hidup kita. Jadi mesti kita jaga itu pelita kita supaya jangan padam. Bagaimana menjaganya? Harus berdoa, baca Alkitab, dan jangan simpan di pikiran tapi di hati. Dan biar firman Tuhan itu memenuhi hidup kita, hati kita,
sehingga kita menjadi orang-orang yang memberkati banyak orang. Karena kehidupan kita sama ada di gereja atau di rumah tetap menjadi berkat, karena kita senantiasa berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Tidak boleh malas. Kalau kerja kita malas, tiada gaji. Kalau kerja kita malas, pendapatan kita akan menurun. Nah, bos kita marah. Tapi kalau berdoa baca Alkitab kita malas, Anda tidak dengar saja itu Yesus marah Anda malam-malam. Yesus kasih tahu Anda, tapi Yesus tidak suka. Sudah dikasih tahu sedia kan? Yesus suruh kita berdoa dan baca Alkitab. Karena apa bilang Alkitab bilang? Jangan makan kalau malas bekerja. Jadi kita rajin bekerja. Tapi kalau kita malas berdoa, malas baca Alkitab, di mana keselamatan kita? Sedangkan kita mau rajin kerja karena mau cari makan. Tapi bila kita malas berdoa, malas baca Alkitab, malas bertobat, di mana keselamatan kita? Tiada juga pula kalau hanya di bumi kita dapat makan saja, tapi tiada Yesus dalam hidup kita. Karena keselamatan itu penting. Kita habiskan baca tadi ayat 11 tadi, saya baca satu kali lagi. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, ketuk pintu, Tuan, bukakanlah pintu. Tapi jawabannya aku tidak tahu. Tapi tadinya sama-sama dengan 5 gadis bijaksana. Amin. Sama-sama duduk mendengar firman Tuhan, sama sembahyang, masuk gereja. Tapi sekali penentuan yang mempelai laki-laki datang, yaitu Yesus Kristus datang mengangkat orang-orang salehnya, orang-orang kudusnya, ada yang tertinggal, ada yang terangkat. Sebab kenapa? Ada yang senantiasa berjaga-jaga dalam hidupnya tentang kedatangan Tuhan, dan ada yang lalai, ada yang tidak memperdulikan karena sibuk dengan urusannya atau bisnisnya. Dan itulah zaman Nuh. Zaman Nuh bilang Alkitab mencatat, mereka kawin dan mawin dan menjual dan membeli, artinya bisnis. Itu zaman Nuh dan zaman Lot. Jadi kenapa Tuhan hukum zaman Nuh? Karena banyak kejahatannya. Sembahyang tidaklah, sudah makan dan minum, kawin dan dikawinkan yang dipikir-pikir manusia, dan segala macam kejahatan. Zaman Nuh pun begitu, banyak kejahatan. Maka zaman Nuh dihukum bumi dengan air bah. Zaman Lot, api mengembalikan kota itu. Api belarang dari surga turun menghancurkan kota itu. Karena mereka tahu hanya menjual dan membeli. Menjual dan membeli, kita bilang aja bisnis, mau kasih maju saja, tapi lupa menjaga imannya supaya tetap bertumbuh dan berbuah di hadapan Tuhan. Nah, kita perlu berhati-hati. Ayatnya terakhir, Lukas pasal 17 ayat 26. Lukas pasal 17 ayat 26. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Kita bilang di sini banjir. Ayat 28. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Nah, tetapi pada hari Lot pergi keluar kota dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Jadi, kenapa Tuhan hukum dunia, bumi pada zaman Nuh? Karena kita bilang semua kejahatannya, mereka tahunya kawin-kawin begini. Kawin dan dikawinkan, makan dan minum. Kalau Anda lihat Kejadian pasal 6, Anda akan melihat bahwa manusia itu kecenderungan hatinya hanya membuahkan kejahatan saja. Zaman Lot pun demikian. Kita baca tadi, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum. Ya, yang tahu makan, cari makan saja, tapi menjaga iman dan rohaninya tidak ada sudah kepada Tuhan. Mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Apa itu membeli dan menjual itu? Kalau bukan bisnis, bisnisnya itu. Orang-orang yang bisnis sekarang, supermarket dan sebagainya, jual-jualan semua
Bisnis apa? Bisnis reto, salah menjual beli dan beli itu bisnis reto. Itu semua itu bagus. Tapi tidak boleh lupa bahwa kita harus menjaga iman kita di hadapan Tuhan, supaya api kita itu tetap menyala-nyala. Kalau api kita itu padam sudah, dada sudah, pastinya akan mengetuk pintu. Kita lihat tadi waktu 5 gadis yang paling tidak ketuk pintu, menyala, dia bilang, kamu sekali membuat kejahatan. Karena tidak berjaga-jaga, hanya tahu mereka hidup di dunia kerja cari duit saja, tapi tidak jaga imannya, tidak jaga pelitanya. Banyaknya begini orang Kristen tidak menjaga pelitanya, orang percaya. Kita harus menjaga pelita kita, ya. Ayat 29, tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Hujan api dari langit dan membinasakan semua. Jadi Tuhan mau supaya kita tetap berjaga-jaga. Kita sebagai orang percaya harus betul-betul mencari Tuhan. Harus jaga pelita kita supaya jangan padam. Pelita perlu dijaga. Ya, kalau pelita saja ada tidak minyak, pasti pelitanya akan padam. Sudah perlu minyak. Urapan itu penting untuk membuatkan pelita itu menyala. Tanpa urapan, pelita itu tidak akan menyala. Maka kita harus jaga itu. Ya, sementara PKP berlangsung, kita tidak tahu berapa lama lagi. Ya, kita berdoa dan jaga hubungan kita dengan Tuhan, dan ambil waktulah untuk berdoa kepada Tuhan. Ya. Jadi saya berdoa kepada penonton-penonton dimanapun Anda berada, supaya Anda berada dalam posisi yang berjaga-jaga sesuai dengan firman Tuhan, dan Anda akan diberkati oleh Tuhan. Semua penonton yang sakit, saya berdoa dalam nama Yesus, penyakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan saya kirimkan api Roh Kudus menjamah setiap yang sakit dimanapun Anda berada, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.